Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Yusti Agung Adino Prayoga dengan NIM 211020777. Jadi, di video kali ini saya akan membahas sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing menggunakan metode forward chaining. Langsung saja dari pembahasan. Pembahasan pertama yaitu apa itu sistem pakar. Kedua, bagaimana metode forward chaining. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan metode forward chaining pada kasus diagnosa penyakit kucing. Yang pertama, sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan program komputer tersebut yang mempresentasikan dan melakukan penalaran dengan pengetahuan beberapa pakar untuk memberikan terhadap masukan. Kemudian selanjutnya, metode forward chaining. Metode forward chaining adalah salah satu teknik dalam sistem penalaran berbasis aturan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau kesimpulan dengan menggabungkan fakta dan aturan yang ada. Metode ini beroperasi dengan cara menerapkan aturan-aturan pada fakta-fakta yang ada hingga mencapai kesimpulan yang diinginkan atau solusi. Selanjutnya, metode forward chaining pada kasus diagnosa penyakit kucing. Sistem pakar penyakit kucing mempunyai sebuah basis pengetahuan dengan beberapa fakta atau aturan yang ditemukan dan dipakai untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian hasil pengetahuan tersebut didapat dari pengalaman beberapa pakar tentang penyakit kucing. Dan pembahasan selanjutnya, bagaimana sih penerapan dari metode forward chaining pada kasus diagnosa penyakit kucing. Jadi untuk yang pertama, pengumpulan fakta dari gejala-gejala. Di sini terdapat 35 gejala, mulai dari tidak mau makan sampai dengan tidak tenang. Tabel gejala tersebut merupakan tabel gejala penyakit yang diderita kucing. Dengan ditemukannya 35 gejala dari 8 penyakit yang sering diderita oleh kucing. Jadi ini adalah tabel penyakit kucing yang ditemukan berdasarkan 35 gejala dari 8 penyakit kucing yang ada. Nah, selanjutnya dari tabel gejala sebelumnya dan penyakit kucing sebelumnya, tabel penyakit kucing sebelumnya dapat dibuatkan sebuah aturan forward chaining yaitu if dan then. Jadi aturan yang pertama, jika kucing tidak mau makan, batuk dan kurus dan diare disertai darah dan cacing dan muntah disertai cacing dan kucing, maka mengalami atau menderita penyakit cacingan. Kemudian aturan yang kedua, jika kucing tidak mau makan, bulu rontok dan gatal-gatal dan jaringan kulit rontok dan koreng dan luka pada telinga, maka kucing terkena penyakit kudis. Kemudian aturan yang ketiga, jika bulu rontok dan dehidrasi dan kurus dan gatal-gatal dan kemerahan pada kulit dan tidak tenang, maka kucing mengalami penyakit pijal, kutu, dan caplak. Selanjutnya aturan keempat, jika kucing dehidrasi, kurus, diare disertai dengan darah, anemia disertai atau gusi putih dan lemah, maka kucing memiliki penyakit koksidiosis. Kemudian aturan yang kelima, jika anemia atau gusi putih, keluar air liur,
flu, bersin-bersin, dan bengkak pada mata, dan keluar air mata, dan kerusakan selaput lendir mata, dan perdarahan hidung keruh atau kental seperti nanah, dan napas lewat mulut, sesak napas, maka kucing terkena penyakit radang tenggorokan. Kemudian aturan yang keenam, jika kucing tidak mau makan, anemia atau gusi putih, dan keluar air liur, lesu, luka pada mulut, saluran napas hampir tertutup lendir, maka kucing memiliki penyakit pernapasan. Kemudian aturan ketujuh, jika kucing tidak mau makan, diare disertai darah dan anemia gusi putih, demam, lesu, maka kucing terkena penyakit kucing jahat. Kemudian aturan yang terakhir yaitu jika kucing dipegang, telinganya kesakitan dan berbau busuk pada telinga, menggelengkan kepala, dan muntah dan telinga selalu kotor, maka kucing memiliki atau mengalami penyakit kutu telinga. Berdasarkan aturan tersebut, dibuat dari fakta penyakit yang dicocokkan dari aturan gejala pada tabel gejala seperti ini. Seperti tadi ada gejala tidak mau makan, batuk, bulu rontok yang digabungkan sehingga menemukan sebuah solusi atau penyakit dari tabel tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan bagaimana sih implementasi aturan tadi pada aplikasi diagnosa penyakit kucing. Nah, berdasarkan aturan di atas, jadi pada aplikasi ini terdapat beberapa menu, yaitu menu pertama yaitu menu konsultasi, kemudian yang kedua jenis penyakit, yang ketiga bantuan, dan yang terakhir tentang aplikasi ini atau tentang sistem pakar pada kucing. Jadi di tampilan aplikasi ini yang pertama atau menu home terdapat beberapa menu, yaitu mohon maaf gambarnya agak buram namun saya akan jelaskan. Yang pertama di sini terdapat menu konsultasi di mana user dapat berkonsultasi seperti halaman ini di mana user itu konsultasi. Contohnya kucing tidak mau makan, batuk atau dan lain-lain. Selanjutnya akan keluar yaitu penyakit yang diderita dan persentase penyakit tersebut, di mana data penyakit ini didapatkan dari konsultasi awal yang dilakukan oleh user. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis penyakit. Pada menu jenis penyakit ini berada di slide selanjutnya. Pada tabel penyakit ini berisi beberapa penyakit yang sering terjangkit pada kucing. Contohnya kudis, kutu telinga, cacingan, pijal, koksida, di mana penyakit ini berada pada tabel penyakit kucing yang tadi. Kemudian ada di sini pada menu home itu ada menu bantuan, di mana bantuan tersebut berisi halaman seperti ini, seperti alur aplikasi. Contohnya adalah konsultasi, registrasi tentang aplikasi, dan jenis penyakit. Kemudian yang terakhir
yaitu tentang aplikasi. Jadi tentang aplikasi ini berisi penjelasan aplikasi yang dibuat dan sistem pakar kucing tersebut. Sistem pakar pada diagnosa penyakit kucing. Baik, mungkin itu saja pengimplementasian penyakit pengimplementasian metode forward chaining dalam kasus diagnosa penyakit kucing. Terima kasih.